Halo, Kring, halo. Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Bersama dengan saya, Ishakar Irawan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama sabda Tuhan di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-24 yang mengatakan, Yahweh adalah bagianku. Jiwaku berkata, oleh karena itu aku akan berharap kepadanya. Bapak, Ibu Gembala, dan seluruh pejabat Gereja Pemulihan Firman di seluruh Indonesia dan Malaysia, bersama dengan seluruh jemaat dan saudara seiman semua, dimanapun berada, melalui kitab Ratapan, Yirmiyahu atau Yeremia mengungkapkan bagaimana isi hatinya yang sedang meratapi keadaan umat Tuhan di Yerusalem, yang waktu itu sedang dimurkai oleh Tuhan. Namun dalam keadaan yang sedang dimurkai oleh Tuhan tersebut, Yirmiyahu juga mengungkapkan isi hatinya bahwa ia akan tetap berharap kepada Bapa Yahweh. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara semua, Yirmiyahu juga mengajak seluruh umat Tuhan untuk berharap kepada Tuhan. Di ayat yang ke-25 dan juga 26 dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, Yirmiyahu mengungkapkan bahwa Yahweh itu baik bagi mereka yang menantikan dan mencari Dia, bagi yang mengharapkan keselamatannya sekalipun diam-diam. Jadi ia menguatkan hati umat Tuhan supaya mereka ini tetap berharap kepada Tuhan dan menantikan kebaikan dari Elohim dan menantikan pemulihan dari Elohim. Di mana waktu itu mereka sedang mengalami keadaan yang sangat-sangat sukar dan membuat mereka sangat menderita, Bapak Ibu. Mari kita baca kitab Yirmiyahu pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6, Bapak Ibu, di mana kita nanti akan melihat dosa apa yang telah diperbuat oleh orang-orang Yehuda dan seperti apakah keadaan sukar yang telah terjadi sebagai akibat kemurkaan Tuhan kepada umat Yehuda. Yirmiyahu 17 ayat 1 sampai dengan 6. Dosa Yehuda yang ditulis dengan pena besi, dengan mata pena dari intan, yang terukir di atas loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbahmu. Ayat 2. Ketika keturunan mereka mengingat mezbah-mezbah mereka dan asyera-asyera mereka di dekat pohon yang hijau, di atas bukit yang tinggi. Ayat 3. Wahai pegununganku di padang, aku akan menyerahkan kekayaan dan semua harta bendamu menjadi barang rampasan. Begitu juga tempat-tempat pemujaan karena dosamu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Bagaimana mereka ini menyembah berhala-berhala, mereka menyembah Asyera, dan mereka ini kemudian kekayaannya diserahkan. Harta benda mereka menjadi barang rampasan oleh karena dosa tersebut. Ayat yang keempat. Dan kamu karena kesalahanmu, kamu kehilangan warisan yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku akan membuat kamu menjadi budak musuh-musuhmu di negeri yang tidak engkau kenal. Karena kamu telah menyulut api dalam amarahku yang akan menyala untuk selamanya. Inilah ketentuan Tuhan, saudara. Mereka dijadikan budak-budak oleh musuh-musuh mereka, saudara. Ayat yang kelima. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Ayat 6. Sebab dia akan jadi seperti belukar di padang pasir dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Namun dia akan hidup di tempat-tempat kering, di padang belantara, di tanah padang asin yang tidak berpenduduk. Mari kita baca ayat yang selanjutnya, yaitu di Ratapan pasal yang ketiga, Bapak Ibu, di ayat yang ke-1 sampai dengan 8, di mana nanti kita akan melihat lebih lanjut bagaimanakah perasaan Yirmiyahu ketika melihat penderitaan orang-orang Yehuda yang sedang dimurkai oleh Tuhan, Bapak Ibu. Aku manusia yang telah melihat penderitaan karena tongkat murkanya. Ayat 2. Dia menuntunku dan membuatku masuk ke dalam kegelapan dan bukan terang. Ayat 3. Tentu dia berbalik melawan aku, dia membalikkan tangannya sepanjang hari. Ayat 4. Dia telah membuang dagingku dan kulitku, dia telah menyerakkan tulang-tulangku. Ayat 5. Dia telah membangun melawan aku,
dan telah meletakkan di sekitarku empedu dan keletihan. Ayat 6, dia telah membuatku tinggal dalam tempat-tempat yang gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ayat 7, dia membangun tembok di sekelilingku dan aku tidak dapat keluar. Dia telah membuat rantai perungguku menjadi berat. Ayat 8, juga ketika aku berseru dan berteriak untuk suatu pertolongan, dia menghalangi doaku. Di ayat 8, Yirmiyahu katakan bahwa dia, artinya Elohim, menghalangi doa Yirmiyahu, Bapak Ibu. Kenapa demikian, saudara? Karena memang Tuhan sendiri yang melarang Yirmiyahu berdoa bagi orang-orang Yehuda. Saya ajak kita untuk membaca di kitab Yirmiyahu pasal 11 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan engkau janganlah berdoa untuk umat ini, dan janganlah engkau menaikkan seruan atau doa bagi mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku tentang penderitaan mereka. Ayat 15. Apa urusan kekasihku di dalam baitku dengan melakukan rancangan jahat yang begitu banyak? Dan akan lewatkah daging yang kudus di atasmu, sementara kamu jahat pada saat kamu bersukaria? Ayat 16. Yahweh pernah memanggil namamu, pohon zaitun hijau yang elok, dengan buah yang baik. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, dia telah menyalakan api padanya, dan cabang-cabangnya telah patah. Ayat 17. Dan Yahweh Sebaot yang menanam engkau, telah memperkatakan yang jahat terhadap engkau, karena kejahatan keluarga Israel dan keluarga Yehuda yang telah mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri untuk memancing amarahku dengan membakar dupa kepada Baal. Saya akan lanjutkan pembacaannya, Bapak Ibu, yaitu dari Yirmiyahu pasal 14, kali ini di ayat yang ke-11 dan 12, saudara. Kemudian Yahweh berfirman kepadaku, janganlah berdoa untuk kebaikan umat ini. Jelas Bapak Ibu, Bapak Yahweh menghalangi doa Yirmiyahu. Bapak Yahweh tidak ingin Yirmiyahu berdoa untuk kebaikan orang-orang Yehuda. Ayat 12. Yang ketika mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Dan ketika mereka menaikkan persembahan bakaran dan persembahan sajian, aku tidak akan menerima mereka, karena aku akan menghabisi mereka dengan pedang dan kelaparan dan wabah penyakit. Saya ajak kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita melihat di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-19 dari Yirmiyahu pasal 14 tadi. Kita akan lihat bagaimanakah tanggapan Yirmiyahu atas keputusan Tuhan tersebut. Apakah engkau sungguh-sungguh telah menolak Yehuda? Atau apakah jiwamu telah membenci Sion? Mengapakah engkau memukul kami dan tidak ada kesembuhan bagi kami? Kami mencari damai sejahtera tetapi bukan kebaikan yang datang. Dan kami mencari waktu pemulihan tetapi sungguh kengerian. Ayat 20. Kami mengakui kejahatan kami, ya Yahweh, kesalahan leluhur kami, karena kami telah berdosa terhadap-Mu. Ayat 21. Oleh karena namamu, janganlah menolak kami. Janganlah merendahkan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah dan jangan membatalkan perjanjian-Mu dengan kami. Ayat 22. Adakah sesuatu di antara kesia-siaan bangsa-bangsa itu yang dapat membuat hujan turun? Atau dapatkah langit memberi hujan? Bukankah engkau Elohim kami, ya Yahweh? Oleh sebab itu kami akan menantikan engkau, karena engkau melakukan semua itu. Jadi Bapak Ibu, Yirmiyahu memiliki hati sebagai seorang pemimpin. Dia adalah seorang nabi yang kemudian mewakili umat Yehuda dan Israel untuk mengakui dosa-dosa dan kejahatan umat Israel. Dengan demikian dia juga menjadi imam buat mereka, saudara. Bahkan Yirmiyahu tadi mengakui kesalahan leluhur mereka. Karena Yirmiyahu tahu, Bapak Ibu, mereka ini menderita juga akibat dari kesalahan dan dosa leluhur mereka yang telah menyembah kepada berhala. Dan mereka turut menanggung kesalahan leluhur
mereka itu. Maka Yirmiyahu perlu meminta pengampunan kepada Tuhan. Yirmiyahu mengakui dosa-dosa leluhur orang Yehuda dan Israel. Jadi saudara, Yirmiyahu ini tetap mendoakan umat Tuhan karena dia mengasihi baik bangsa Israel maupun Yehuda, supaya tidak ditolak oleh Bapa Yahweh, supaya perjanjiannya dengan Israel tidak dibatalkan. Yirmiyahu bersama dengan umat Tuhan akan menantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, kenapa Yirmiyahu tetap mendorong umat Tuhan untuk berharap kepada Yahweh Elohim mereka? Yang pertama, saya akan ulang. Sudah saya singgung sedikit tadi, bahwa Bapa Yahweh adalah Elohim yang baik bagi mereka yang menantikan Dia. Di kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23, Yirmiyahu mengatakan, sebab kebaikan Yahweh tak pernah berhenti, karena rahmat-Nya tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Itulah kenapa Yirmiyahu mendorong supaya umat Tuhan tetap berharap kepada Yahweh Elohim, walaupun mereka harus menderita akibat dosa-dosa yang mereka dan leluhur mereka telah perbuat, saudara. Yang kedua, Yirmiyahu percaya bahwa murka Tuhan suatu saat akan berakhir, karena kasih dan kebaikan Tuhan sangat besar, dan kebaikan Tuhan itu tidak pernah berakhir, Bapak Ibu. Mari kita baca Ratapan pasal 3 ayat 31 dan 32. Sebab Tuhan tidak akan mencampakkannya selama-lamanya, karena walaupun Dia mendatangkan kedukaan, Dia akan berbelas kasihan sesuai dengan kebaikannya yang berlimpah-limpah. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, Yirmiyahu tahu bahwa hati Tuhan sebetulnya tidak rela atau tidak sampai hati saat menghukum manusia. Mari kita baca di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat 33 dan 34 dari Ratapan pasal 3 ini. Sebab dari hatinya Dia tidak menyengsarakan atau mendukakan anak-anak manusia. Ayat 34, dengan meremukkan semua tawanan di bumi di bawah kakinya. Jadi kalau Tuhan menghukum atau menyengsarakan umat manusia, hal itu karena Tuhan ingin menegakkan keadilannya, Bapak Ibu. Dan karena Tuhan ingin supaya manusia bertobat atau berbalik kepadanya. 2 Kefa atau Petrus pasal 3 ayat 4 katakan, Tuhan tidak menunda akan janjinya, sebagaimana beberapa orang menganggapnya penundaan. Sebaliknya, Dia bersabar terhadap kita, karena tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, pagi ini kita diingatkan supaya kita tetap berharap kepadanya. Sepahit apapun dan semenderita bagaimanapun keadaan kita, tetaplah ingat bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti, saudara. Rahmat-Nya tidak berkesudahan, kesetiaannya besar bagi orang yang berharap kepadanya. Percayalah bahwa tidak untuk selamanya keadaan kita yang tidak baik itu akan tetap menjadi tidak baik. Saya sangat percaya bahwa akan ada satu saat di mana kita juga akan mengalami saat-saat yang baik dan bahkan indah oleh karena perkenanan Tuhan, Bapak Ibu. Yang terpenting bagi kita, Bapak Ibu, marilah kita ini seperti Yirmiyahu, menjadikan Bapa Yahweh sebagai bagian kita, sebagai penolong dan pembela, dan sekaligus pemulih kehidupan dan pelayanan kita. Kita menjadi orang-orang yang berharap kepadanya. Sebagai ayat yang terakhir, saya ajak kita untuk membaca Tehillim atau Mazmur pasal 119 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-60. Yahweh adalah bagianku. Aku telah berkata untuk menaati firman-Nya. Aku memohon di hadapan-Mu dengan segenap hatiku, berkenanlah kepadaku sesuai dengan firman-Mu. Ayat 59. Aku merancang jalan-jalanku dan mengarahkan kakiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Ayat 60. Aku tidak bergegas dan tidak menunda-nunda untuk memelihara perintah-perintah-Mu. Jadi sekali lagi, marilah kita jadikan Bapa Yahweh sebagai bagian kita, sebagai pengharapan kita. Marilah kita tetap dan semakin menaati sabda Tuhan. Kita pelihara peringatan-peringatannya,
kita pelihara perintah-perintahnya. Saya percaya Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya bagi kita semua. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya memberkati dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas di dalam perkenanan Tuhan. Semangat pagi selalu Bapak Ibu. Bapak Yahweh, Besem Yesua Hamasyah, Weruah HaKodes, memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.